Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar menarik, di mana teks-teks kuno bertabrakan langsung sama cara kerja pikiran modern kita. Kita bakal nyelamin sebuah fenomena yang mungkin lumayan sering kalian perhatiin. Para pemimpin spiritual atau sosok yang ngaku sebagai nabi yang nyampein pesan-pesan super besar, tapi pada akhirnya meleset total. Lewat pembahasan ini, kita akan ngebongkar misteri teologis dan psikologis di balik nubuat palsu yang anehnya bahkan nggak disadari oleh si penyampainya sendiri. Pertanyaan besarnya gini, kalau emang mereka nyampein nubuat yang jelas-jelas palsu, kok bisa ya mereka kelihatan tulus banget? Kayak, kenapa mereka nggak kelihatan kayak pembohong pada umumnya? Kenapa mereka bisa tampil begitu bersemangat dan yakin 100%? Nah, disonansi kognitif inilah yang bikin penasaran. Kita nggak lagi ngomongin penipu kelas Trilo, kita lagi ngomongin pikiran dari para pemimpin agama yang sangat meyakinkan, yang entah gimana ceritanya, benar-benar percaya sama ilusi mereka sendiri. Coba kita lihat kasus nyatanya dari materi sumber kita. Bayangin, di ibadah tutup tahun 2024, ada seorang pendeta yang dengan sangat pede ngerasa nerima pesan ilahi kalau perairan Indonesia bakal ngalamin ledakan spesies ikan baru dan kelimpahan maritim. Tapi, coba tebak realitas di lapangannya. Sepanjang 2025 sampai 2026, justru sebaliknya, yang terjadi malah bencana ekologi dan banjir bandang di Sumatera akibat deforestasi buat sawit dan tambang. Kontras yang luar biasa tajam antara nubuat besar dan realitas tragis ini bikin kita mau nggak mau mikir, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di dalam kepala si penyampai pesan itu? Nah, buat ngupas tuntas misteri ini, kita udah nyiapin peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari fenomena gagalnya nubuat ini, ngeliat bahaya imajinasi hati, ngebedah psikologi di balik penipuan diri, cari tahu kenapa pengikutnya tetap setia, dan pastinya gimana cara kita nguji suara kenabian itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fenomena nubuat gagal, atau ketika prediksi meleset jauh. Di era media sosial sekarang ini, kita udah nggak hidup di zaman di mana suara kenabian itu diuji ketat sama komunitas yang kecil. Sekarang, siapa aja yang labelin dirinya sebagai pastor profet bisa dengan gampang nyalain kamera, ngomong, Tuhan bicara kepadaku, dan nyebarin visi impulsif mereka ke ribuan atau bahkan jutaan orang dalam sekejap mata. Nggak ada filter, nggak ada proses verifikasi panggilan yang jelas, yang ada cuma kecepatan dan sensasi. Nyebar lebih cepat dari api. Lanjut ke bagian kedua, bahaya imajinasi hati. Kita bakal lihat kebijaksanaan kuno dari kitab Yeremia. Di sini kita ketemu sama istilah Ibrani kuno yang ngena banget, hazon libam. Gampangnya ini tuh imajinasi hati. Nabi Yeremia dulu ngeritik keras banget orang-orang yang ngaku dapat wahyu, padahal itu cuma luapan emosi, keinginan terpendam, atau visi internal mereka aja. Jadi poin pentingnya di sini, mereka tuh nggak lagi dengerin suara Tuhan. Mereka cuma lagi dengerin gemak dari ambisi mereka sendiri, terus ditempelin label ilahi biar meyakinkan. Terus, ada konsep kedua yang jujur aja agak ngeri, tarmit libam, alias tipu daya hati. Antropologi Ibrani kuno tuh sadar betul kalau hati manusia itu bisa licik banget, bahkan bisa nipu dirinya sendiri. Seseorang bisa ngebangun ilusi di kepalanya yang begitu kuat, sangat meyakinkan, sampai-sampai dia sendiri jadi korban pertama dari kebohongannya. Dia benar-benar tersesat sama dirinya sendiri, dan parahnya tanpa dia sadari. Jadi kita bisa narik kesimpulan ada dua tipe orang di sini. Di satu sisi ada manipulator sadar, ya mereka yang emang tahu lagi bohong, malsuin mujizat demi uang atau kekuasaan. Tapi di sisi lain ada tipe yang jauh lebih bahaya. Mereka yang tertipu diri sendiri alias ngalamin self-deception. Mereka ini sungguh-sungguh percaya kalau luapan batin mereka itu suara Tuhan beneran. Karena mereka nggak ngerasa lagi bohong, keyakinan mereka tuh kerasa otentik banget buat orang-orang yang dengerin. Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, penipuan diri dan psikologi modern. Kita bakal ngebedah sains di balik kenapa orang bisa percaya sama kebohongannya sendiri. Ternyata, psikologi modern punya penjelasan klinis buat fenomena ini lewat beberapa mekanisme. Pertama, ada yang namanya proyeksi, di mana seseorang nganggap suara batinnya itu datang dari luar, entah itu diklaim sebagai suara Tuhan atau malaikat. Kedua, penalaran emosional. Logikanya gini, karena saya ngerasain emosi ini kuat banget, nah ini pasti kebenaran dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini versi ekstrimnya, menyerupai NPD atau gangguan kepribadian narsistik. Penderita NPD seringkali nggak sadar sama kondisi mereka. Mereka tulus banget dalam kepalsuannya, ngerasa diri mereka super istimewa dan punya akses VIP ke kebenaran ilahi.
Konsekuensi dari semua ini tuh tragis banget. Karena si pemimpin benar-benar percaya dia bicara atas nama Tuhan, dia otomatis jadi kebal sama yang namanya kritik. Kalau ditegur, mereka nggak nganggap itu sebagai evaluasi manusiawi biasa, mereka malah ngelihat itu sebagai serangan rohani terhadap Tuhan itu sendiri. Ini tuh ibarat resep sempurna buat memicu kekerasan spiritual atau spiritual abuse, di mana otoritas disalahgunakan dan satu komunitas bisa tersesat bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Mengapa pengikut tetap setia, dan gimana dinamika ruang gema di dalamnya? Ada satu pertanyaan sosiologis yang menarik banget dari sumber kita. Kenapa orang luar bisa ngelihat penyimpangan ini jauh lebih jelas daripada orang di dalam komunitas itu? Pernah kepikiran nggak sih? Kayak, kok bisa orang luar dengan gampang sadar kalau nubuat itu manipulatif, sementara orang di dalam malah buta sama sekali? Jawabannya bukan karena orang luar lebih pinter atau lebih rohani loh. Jawabannya ada di apa yang kita sebut sebagai siklus kesetiaan. Gini cara kerjanya. Pertama, orang-orang di dalam komunitas itu udah kebentuk ikatan emosional dan relasional yang kuat banget. Terus, mereka diajarin buat ngelihat si pemimpin kayak figur otoritas mutlak yang nyaris setara sama Kristus. Kalau mereka mulai nanya-nanya atau ragu, mereka bakal langsung dilabeli kurang iman atau pemberontak. Ujung-ujungnya, muncul fenomena self-silencing. Mereka ngebungkam keraguan mereka sendiri. Tekanan kelompok inilah yang bikin ilusi makin kuat dan nutup mata para pengikutnya. Terakhir, bagian kelima, cara menguji suara kenabian. Ini kerangka kerja praktis buat kita ngetes hal-hal kayak gini. Balik lagi ke peringatan keras di kitab Yeremia 23. Di situ dijelasin kalau Tuhan secara tegas menentang para nabi yang mencuri firman-Nya. Maksudnya, mereka nyomot ayat suci asli, terus dipelintir buat agenda pribadi atau demi popularitas. Mereka minjem nama Tuhan, ngomong, Tuhan nyuruh kamu begini, padahal itu murni prasangka mereka sendiri. Ingat ya, kemasan yang religius itu nggak pernah jadi jaminan kalau isinya benar-benar ilahi. Biar kita nggak gampang terkecoh, ini ada daftar periksa yang bisa kalian praktekin. Mulai sekarang jangan cuma pasif nelan klaim rohani. Ujilah. 1. Apa pesannya benar-benar selaras sama kitab suci? 2. Perhatiin dampaknya. Nubuat sejati itu biasanya manjing pertobatan, keadilan, dan kadang emang nggak populer. Tapi kalau pesannya cuma buat ngelus-ngelus ego dan ngasih rasa aman palsu pada lagi ada bahaya, nah itu patut diwaspadai. 3. Lihat karakternya. Apakah orang itu hidup dalam kerendahan hati yang tulus, atau mereka justru nikmatin banget panggung dan popularitas dari visi mereka? Dan itu ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir yang benar-benar harus kita renungin. Kalau nanti kalian dengar sebuah klaim yang kedengarannya megah banget, atau bahkan pas kalian sendiri ngerasa yakin banget soal pimpinan spiritual, coba pause bentar dan tanya ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar lagi dengerin suara Tuhan, atau itu cuma gema dari hati kita sendiri? Bikin mikir kan? Karena pada akhirnya Tuhan yang sejati itu nggak perlu bersaing dengan imajinasi manusia yang hingar-bingar. Dia nunggu kita dengan kerendahan hati biar kita bisa ngebedain mana kebenaran. Teruslah kritis, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.